Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal TWK untuk bahasa negara di sini dengan tujuan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun pada video kali ini kita akan membahas mengenai ide pokok dan kalimat utama dan bagaimana membedakan antara ide pokok dan kalimat utama. Oke, sebelum kita bahas materi kita pada video kali ini, kita kerjakan dulu ya teman-teman soal pada video sebelumnya mengenai perbandingan kuantitatif. Oke, kita kerjakan dulu PR-nya. Di kolom komentar untuk video nomor 29 itu sudah banyak yang menjawab ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya telah menjawab pertanyaan di kolom komentar. Banyak yang jawab itu jawabannya adalah C ya teman-teman. Coba kita lihat terlebih dahulu. Nah, kita baca dulu soalnya. Diketahui A sama dengan 5x ditambah 3 dan B sama dengan 7x dikurang 2. Tentukan perbandingan antara nilai A dan B jika nilai X sama dengan 4. Artinya kita masukkan dulu nilai X sama dengan 4 ini ke persamaan A dan B ya teman-teman. Oke, di persamaan A, 5 dikali dengan 4 ditambah dengan 3 sama dengan 5 dikali 4, 20, ditambah 3, 23. Kemudian untuk persamaan yang B, kita masukkan kembali 7 dikali 4 dikurangi 2 ya teman-teman. Untuk 7 dikali 4 sama dengan 28. 28 dikurang 2 sama dengan 26. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah A lebih kecil dari B ya teman-teman. Karena 23 itu lebih kecil dari 26. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah yang C, teman-teman. A lebih kecil dari B. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab tugas ini di video sebelumnya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi kita pada video kali ini mengenai ide pokok. Oke, ide pokok merujuk pada gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf atau teks. Jadi, yang perlu diingat apa teman-teman? Ide pokok adalah gagasan utama atau inti yang ingin dibicarakan dalam sebuah teks atau paragraf. Oke? Ide pokok ini akan menjadi dasar dari keseluruhan informasi yang akan disampaikan. Jadi, informasi yang akan disampaikan di paragraf tersebut itu dikembangkan dari ide pokok. Oke? Biasanya ide pokok itu terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, dan di akhir sebuah paragraf tergantung pada struktur teks tersebut. Oke, sudah mengerti teman-teman untuk ide pokok? Untuk sementara, kalian pahami terlebih dahulu, ide pokok adalah gagasan utama yang akan menjadi inti yang dibicarakan pada paragraf atau teks. Jadi, yang akan dibicarakan pada paragraf tersebut itu adalah ide pokok, kalimat dasarnya gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi apa itu pengertian dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti, kita ganti saja warnanya kurang jelas ya. Oke, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti atau gagasan pokok. Jadi kalimat utama itu mengandung gagasan pokok dari sebuah paragraf. Di sini teman-teman kalian harus hati-hati memahaminya karena pada definisi kalimat utama itu ada kalimat ide pokok ya. Nah, kalimat ini berfungsi untuk menyampaikan ide pokok secara eksplisit dan menjadi pernyataan utama yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh kalimat-kalimat penjelas lain dalam paragraf. Oke. Nah, jadi teman-teman, ide pokok ini adalah gagasan atau yang ingin dibicarakan dalam paragraf tersebut gitu ya. Itu namanya ide pokok, sedangkan kalimat utama ini adalah kalimat yang menyampaikan ide pokok tersebut. Oke? Mungkin kalau misalnya di sini kalian masih belum bisa memahaminya secara rinci, begitu belum bisa memahaminya secara
jelas apa itu ide pokok dan kalimat utama, kita lihat dulu di sini ya teman-teman untuk perbedaannya dimulai dari pengertian, bentuk, dan fungsinya. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai ide pokok. Pengertian ide pokok itu adalah inti atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis dalam sebuah paragraf. Oke, batas sini oke ya teman-teman. Kemudian bentuknya. Ide pokok itu tidak selalu dinyatakan secara langsung. Kadang-kadang hanya bisa dipahami setelah membaca sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu bisa saja bahasanya itu nanti berbeda dengan bahasa yang ada di paragrafnya. Oke, ini harus ditekankan ya teman-teman. Kemudian fungsinya, ide pokok ini menjadi dasar yang dijelaskan atau didukung oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut. Oke, next. Kita lihat lagi bagaimana dengan kalimat utama. Nah, di sini kalimat utama pengertiannya adalah kalimat yang secara eksplisit menyatakan ide pokok. Jadi, kalimat yang menyatakan ide pokok itu adalah kalimat utama. Kalau misalnya ide pokok tadi adalah gagasan utama yang ingin disampaikan, oke? Nah, dari bentuknya juga nanti bisa dibedakan ya, teman-teman. Kalau di sini ide pokok tadi bentuknya tidak selalu dinyatakan secara langsung. Oke, kalau misalnya kalimat utama, kalimatnya itu lengkap dan biasanya berada di awal, tengah, dan akhir paragraf. Oke, jadi kalimat utama ini kalimatnya itu akan sama persis dengan yang ada di paragraf ya, teman-teman. Karena dia yang menyampaikan ide pokok, sedangkan ide pokok itu nanti bisa jadi kalimatnya itu tidak sama seperti yang ada di dalam paragrafnya. Oke? Sekarang kita lihat dulu di fungsi kalimat utama. Kalimat utama berperan sebagai pernyataan langsung dari ide pokok yang kemudian dijabarkan oleh kalimat lain. Oke, batas ini jika kalian belum bisa memahami perbedaannya secara jelas, kita lihat dulu nanti di contohnya ya, teman-teman. Semoga bisa dimengerti di contohnya, karena akan terlihat jelas yang mana yang ide pokok, yang mana yang kalimat utama. Nah, di sini di contohnya ya, teman-teman. Oke, ini ada sedikit kesalahan. Contohnya itu di sini. Oke, kita baca dulu paragrafnya. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan berolahraga secara rutin, tubuh menjadi lebih bugar, daya tahan tubuh meningkat, dan risiko penyakit menurun. Selain itu, olahraga juga bermanfaat untuk kesehatan mental karena dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Nah, di sini kita akan cari ide pokoknya apa dan kalimat utamanya apa. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ide pokoknya adalah manfaat olahraga bagi kesehatan. Oke, sedangkan kalimat utamanya itu adalah ini. Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Oke, jadi kalian harus ingat kalimat utama itu dia akan sama persis dengan kalimat yang ada di paragrafnya. Oke, kalimat utamanya, olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, sedangkan ide pokoknya adalah manfaat olahraga bagi kesehatan. Oke, teman-teman, paham ya? Apakah sudah bisa dimengerti untuk di contoh berikut? Oke, coba kita lihat lagi contoh yang kedua nih ya, teman-teman. Oke, mohon maaf, ini di sini contohnya. Oke, kita baca saja. Membaca buku setiap hari memiliki banyak manfaat untuk perkembangan otak. Aktivitas ini dapat meningkatkan daya ingat, memperluas kosakata, dan melatih konsentrasi. Selain itu, membaca juga membantu mengurangi stres karena memberikan kesempatan bagi pikiran untuk rileks dan berimajinasi. Oleh karena itu, banyak pakar menyarankan agar kita menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari. Nah, di sini teman-teman, saya harap kalian sudah bisa mulai menentukan yang mana ide pokok, yang mana yang kalimat utamanya. Karena struktur paragrafnya ini saya samakan seperti yang contoh sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat kalimat utamanya itu kemungkinan di sini ya, teman-teman. Membaca buku setiap hari memiliki banyak manfaat bagi perkembangan otak. Yang perlu kita ingat, kalimat utama kalimatnya akan sama persis seperti yang ada di paragraf. Sedangkan ide pokok belum tentu, tetapi ide pokok itu bisa dilihat dari kalimat utama. Oke? Nah, di sini
Ide pokoknya adalah manfaat membaca buku setiap hari. Sedangkan kalimat utamanya adalah membaca buku setiap hari memiliki banyak manfaat untuk perkembangan otak. Oke, di sini kalian bisa memahami teman-teman, kalimat utamanya ini, kalau misalnya kita lihat di paragrafnya, itu adalah di sini, membaca buku setiap hari memiliki banyak manfaat untuk perkembangan otak. Sedangkan ide pokoknya adalah manfaat membaca buku setiap hari. Oke, jelas ya teman-teman perbedaan antara ide pokok dan kalimat utama. Sekarang kita lihat lagi, ini adalah contoh soal pilihan gandanya. Oke, kita baca dulu paragrafnya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Sektor-sektor seperti industri kreatif dan pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Meski demikian, tantangan masih ada, terutama dalam hal pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Oke, apa ide pokok dari paragraf di atas? A. Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. B. Tantangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan C. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren positif. Lalu D. Sektor industri kreatif dan pariwisata di Indonesia. Dan E. Pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Oke, kita bahas. Untuk opsi yang A, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur. Ini merupakan kalimat pendukung ya teman-teman, sehingga tidak. Kemudian tantangan pertumbuhan ekonomi ini di Indonesia, ini juga sebagai kalimat pendukungnya. Ini juga bukan ide pokok ya teman-teman. Nah, kemudian yang C, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren positif. Ini bisa jadi ya teman-teman, kita lihat dulu untuk option yang D, sektor industri kreatif dan pariwisata di Indonesia. Ini tidak, ini karena seperti pernyataan saja begitu ya. Oke, lalu yang E, pemerataan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Ini juga sebagai kalimat penjelasnya di sini ya, di paragraf ini ya teman-teman. Sehingga jawaban yang benar itu adalah yang C ya. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren positif. Ini adalah ide pokoknya dengan kalimat utamanya adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Nah, di sini kita juga bisa melihat perbedaannya ya, teman-teman, bahwa kalimat utama itu selalu sama persis dengan yang ada di paragraf. Sedangkan ide pokok itu tidak bisa kita simpulkan sendiri, bisa kita gunakan bahasa kita sendiri yang mudah dimengerti, namun ide pokok itu bisa kita temukan di kalimat utama. Oke? Sehingga pilihan jawaban untuk contoh soal ini adalah C, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren positif. Selanjutnya, kita lihat contoh soal satu lagi ya, teman-teman. Oke, kita baca dulu paragrafnya. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Selain itu, hutan tropis berperan penting dalam mengatur iklim dunia dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, kerusakan hutan akibat deforestasi masih menjadi masalah serius yang mengancam kelestariannya. Manakah kalimat utama dalam paragraf di atas? Oke, di sini yang ditanyakan adalah kalimat utama. Oke, A. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. B. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. C. Hutan tropis berperan penting dalam mengatur iklim dunia. D. Kerusakan hutan akibat deforestasi masih menjadi masalah serius. Dan E. Keanekaragaman hayati hutan tropis Indonesia sangat luar biasa. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa kalimat utama itu kalibernya akan sama persis dengan yang ada di paragraf. Oke, sekarang kita lihat ya teman-teman. Untuk option yang A ini, hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati. Kita lihat dulu di sini ya teman-teman. Ini untuk
option yang A. Oke, sama ya seperti yang di soal, ini untuk yang A. Kemudian kita lihat lagi untuk option yang B, hutan ini menjadi rumah bagi spesies flora dan fauna. Nah, ini ya teman-teman, pilihan jawaban yang B itu ada di sini. Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Kemudian kita lihat lagi untuk yang option C. Hutan tropis berperan penting dalam mengatur iklim dunia. Itu di sini. Hutan tropis berperan penting dalam mengatur iklim dunia. Lalu kita lihat lagi untuk pilihan jawaban yang D, teman-teman. Kerusakan hutan akibat deforestasi masih menjadi masalah serius. Itu adanya di sini. Kerusakan hutan akibat deforestasi masih menjadi masalah serius. Dan kemudian yang E, keragaman hayati hutan tropis Indonesia sangat luar biasa. Nah, untuk pilihan yang ini seharusnya bisa langsung kita coret ya, teman-teman, jika kita menemukannya karena tidak ada di teks gitu ya. Kalimatnya tidak ada di paragraf ini ya. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya pilihan jawaban yang A, hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam keanekaragaman hayati, saya pikir ini jawabannya ya. Kemudian karena ini eh, yang membangun kalimat berikutnya gitu ya. Kalimat berikutnya seperti hutan menjadi rumah bagi ribuan spesies flora. Ini kan dikembangkan dari kalimat yang sini, hutan yang memiliki hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayati gitu ya. Sehingga pilihan jawabannya ini sebenarnya adalah yang A ya, teman-teman. Kita sudah temukan jawaban untuk contoh soal ini adalah yang A. Kenapa yang B ini salah? Hutan ini menjadi rumah bagi ribuan spesies. Ini merupakan kalimat pendukungnya dari kalimat utama. Lalu hutan berperan penting dalam mengatur iklim dunia. Itu juga karena kenapa? Karena keanekaragaman hayati dan kekayaan hutan yaitu gitu ya teman-teman. Jadi lalu yang ini juga kerusakan hutan menjadi akibat deforestasi menjadi masalah serius. Ini juga merupakan kalimat yang mendukung dari kalimat utamanya ya, teman-teman. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar itu adalah option yang A. Hutan tropis Indonesia dikenal sebagai salah satu yang terkaya di dunia dalam hal keanekaragaman hayat. Oke. Oke teman-teman, untuk pembahasan pada video kali ini kita cukupkan dulu di sini. Semoga setelah menonton video ini kalian bisa menentukan dengan jelas apa itu perbedaan kalimat utama dan juga ide pokok gitu ya. Dia berkaitan tapi perbedaannya cukup jelas, jadi jangan sampai terbalik lagi gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum diakhiri, ini ada tugas, teman-teman. Tugas ini akan dibahas pada video selanjutnya. Diminta di sini untuk menentukan ide pokok. Jika kalian berkenan, kalian bisa menjawab tugas ini di kolom komentar. Oke, terima kasih telah belajar bersama kami. Jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.